Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau campur tangan, Engkau menolong, memimpin kami, bahkan memampukan kami. Bukan sekedar kami memahami, mengetahui dalam hati pikiran kami, otak pikiran kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Engkau memampukan kami untuk boleh menjalani kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan urapi dan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru. Tidak ada orang di sini. Selamat tahun baru. Ya, terima kasih. Juga selamat ulang tahun. Siapa yang ulang tahun? Angkat tangan. Ada beberapa ya, kalau kita lihat di warta kita ada sekitar 7-8 orang, mungkin lebih. Ini ada Pak Budi di sini. Terus siapa lagi ya? Saya belum lihat. Cik Mesia ada di belakang. Siapa lagi? Selamat ulang tahun. Mungkin mohon maaf kalau ada yang di warta belum tercantum. Mungkin tapi ikut ulang tahun pada hari ini. Selamat merayakan hari ulang tahun. Dan kita bersyukur kalau pagi ini, saya cukup kaget ya, cukup banyak yang hadir pada pagi ini. Biasanya tadi pagi cukup sedikit. Mungkin udara masih agak dingin, banyak angin, dan mungkin sedikit hujan. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ini bagian salam yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Surat 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Nanti kita akan baca bersama-sama ya. 1 Timotius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang kedua. Mari bersama-sama kita akan bacakan 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Ya, zaman sekarang Bapak Ibu masih pakai surat enggak? Masih? Enggak pakai? Pernah enggak misalnya gini ya, ada duta besar datang ke Indonesia misalnya gitu ya. Datang ucuk-ucuk terus cuma bilang, Mas Jokowi, lihatan di HP-mu ya. Wis tak WA lo ya. Ada yang begitu? Masalah negara, masalah institusi atau kelembagaan biasanya masih pakai surat. Kenapa? Surat kita bisa tahu ada yang namanya surat kaleng, ada bukan dari kaleng maksudnya, tapi surat yang tidak ada namanya itu ya. Dikirim, ya bisa berisi hoax dan macam-macam. Bagaimana kita bisa tahu bahwa surat yang dikirim itu adalah betul-betul dari orang itu yang kita maksud? Dan tentunya isinya. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, dalam konteks inilah ketika Paulus sedang mengirimkan surat kepada Timotius pada zaman itu, kita melihat bahwa yang namanya surat kaleng itu sudah bukan barang baru ya. Itu sudah dari zaman itu sudah ada. Banyak mereka yang memakai nama orang lain untuk menyampaikan isi maksud hatinya sendiri. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi ketika kita membaca surat ini dikatakan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah. Timotius pasti sudah tahu yang namanya Paulus ini siapa. Tadi disebutkan dia adalah anakku yang sah di dalam iman. Dalam dugaan Paulus bukan yang mempertobatkan Timotius, bukan. Tapi Timotius diduga keras, memang sejak kecil dia sudah mengenal, kalau kita lihat dalam 2 Timotius ya pasal yang pertama, bagaimana disebutkan ada ibunya, ada neneknya. Timotius sudah mengenal Tuhan. Tapi diduga melalui perjalanan misi Paulus, Timotius kemudian lebih lagi dekat dengan Tuhan sehingga dia bisa terlibat bahkan menjadi asistennya Paulus. Bahkan kalau kita lihat di sini, Timotius ini sedang dipercayakan untuk menggembalakan sebuah jemaat. Kondisi Timotius seperti apa? Masih muda, jelas, masih sangat muda. Tugasnya tidak mudah.
Orangnya muda, ya, tapi tugasnya tidak mudah, begitu ya, bukan mudah itu ya. Tidak gampang maksudnya. Belum lagi ada situasi dirinya yang mungkin kurang sehat. Paulus menasihatkan, minumlah wine sedikit, supaya perutmu bisa lebih enak dan sebagainya. Dan khususnya tugas yang diemban oleh Timotius adalah apa? Dia harus menghadapi ajaran sesat yang sudah berkembang pada waktu itu. Wow. Di zaman-zaman awal kekristenan sudah banyak ajaran sesat. Kita tidak bisa bayangkan ya, baru berkembang, baru tersebar. Tetapi ternyata juga banyak ancaman yang sudah tersebar. Ini persis yang Yesus katakan dalam sebuah perumpamaan ketika dia katakan penabur gitu ya, menaburkan benih yang baik. Malamnya langsung benih yang jahat juga ikut ditaburkan. Dan mereka bertumbuh bersama-sama sangat mirip. Dan inilah sebenarnya yang terjadi. Tetapi Paulus melalui suratnya ini, dia sedang menyapa Timotius. Dalam semua kondisinya Paulus sangat tahu apa yang digumulkan oleh Timotius. Ketakutannya, kekhawatirannya, kecemasannya, dan macam-macam yang lain. Paulus sangat tahu. Tapi ingat di sini, Paulus mengatakan apa? Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah dan Kristus Yesus. Dan di sini dia kembali mengaitkan Allah disebut sebagai juru selamat, Kristus disebutkan sebagai dasar pengharapan. Kita biasanya lebih mengasosiasikan Kristus sebagai juru selamat, betul ya? Tapi kenapa kok di sini dikatakan justru Allah yang dikatakan sebagai juru selamat? Karena Paulus sebenarnya sedang mengkaitkan ini dengan teks dalam Perjanjian Lama. Ketika banyak disampaikan Allah adalah juru selamat. Di sini Paulus sedang mengatakan kepada Timotius, Timotius, aku berbicara kepada kamu atas nama Tuhan. Aku menyampaikan surat ini kepadamu. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana sebenarnya Paulus menyampaikan suara Allah kepada Timotius. Dan ini menunjukkan Allah menyapa umatnya karena dia peduli terhadap umatnya. Kalau kita melihat sebenarnya dalam bahasa sekarang mungkin kita memasuki tahun yang baru gitu ya. Tadi saya sebutkan, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu pikirkan. Dalam arti begini. Sempatkah Anda mungkin melihat, membaca, mendengar, entah itu yang namanya prediksi, entah itu yang namanya ramalan, atau apalah. Saya tidak tahu. Tapi di tahun-tahun biasanya gini yang menjelang ini ya, entah kaleidoskop atau apa dimunculkan di TV sehingga dimunculkan ini. Wah, ini kok sesuai ya. Calonnya akan bakal seperti ini nih. Wah, ini bakalnya mungkin akan nanti seperti ini. Belum lagi nanti kita pikirkan, waduh iya ya kondisi kayak begini ya. Tahun ini tahun ekonomi yang diperkirakan akan sulit. Banyak orang bilang, wah ini bakal berat. Belum lagi tahun politik. Tahun depan ada pemilu, bukannya di Indonesia, saya dengar ternyata di Amerika juga tahun depan pilpres. Wow, ini akan banyak mengguncang perekonomian, sosial, dan sebagainya. Kita pasti udah mikir, bagaimana masa depanku? Apa yang harus aku lakukan? Ya, disinilah kemudian kita bisa merasakan dan mengerti kenapa kalau kita sekarang merasakan ada yang namanya disapa. Tapi saya ingin lihat satu hal yang sisi yang lain. Zaman sekarang kalau Bapak Ibu keluar kemana-mana atau mungkin Anda sendiri, kalau lagi jogging mungkin olahraga pagi, entah jalan, entah lari, bersepeda dan sebagainya, Anda biasanya bawa apa? Saya sering melihat kalau saya bersepeda pagi itu ya, sering saya melihat ketemu orang-orang yang jalan pagi atau bersepeda juga, ada sesuatu di telinganya. Mungkin saat ini ada yang pakai di telinganya. Ada yang merasa? It's okay.
Ketika dia lakukan kayak jogging, lari pagi, atau bersepeda, kira-kira dia lagi ngapain sih pakai begitu itu? Pakai earphone yang wireless begitu ya. Ada yang tetap pakai kabel, disambungkan kemana sambil dia menikmati sendiri jalan-jalan. Kira-kira dalam situasi seperti itu, orang ini bisa tahu enggak sekelilingnya? Tergantung ya. Seberapa kenceng dia nyalakan di kupingnya begitu ya. Saya dulu ketika ada di Eropa, saya sempat naik tram itu. Tramnya double atau triple begitu ya. Saya di belakang. Saya bisa dengar anak pakai earphone itu di gerbong pertama, saya di gerbong terakhir. Dalam hati saya, hari ini enggak budek ya. Saya di belakang itu bukan pakai loudspeaker loh dia, pakai earphone. Suaranya itu saya bisa dengar di belakang. Wow. Gila, ditelepon ngerti nggak ini ya? Bisa dengar nggak Mas Yan ya? Dalam pikiran saya waktu itu sudah sempat di pemerintah Jerman waktu itu sempat mengumumkan hati-hati. Maksudnya apa? Jangan merusak telingamu sendiri dengan hal-hal seperti itu. Karena apa? Ini contoh yang lain, adegan-adegan dan juga pernah terjadi dalam sesungguhnya. Ketika seorang asik dengan earphone-nya gitu ya, di jalan, waduh mungkin pulang kuliah atau habis kerja dan sebagainya, dia tidak lihat jalan. Merem-merem sendiri, jalan-jalan sendiri untuk nggak nabrak gitu ya. Tapi ketika dia nyebrang, dia tidak lihat jalan juga. Dia tidak perhatikan lagi rambu-rambu itu. Ya udah nyelonong aja. Jadinya apa? Bablas yang ini. Di sini kita melihat sebenarnya saya ingin katakan adalah kita seringkali lebih suka mendengarkan hal-hal tertentu dalam diri kita. Kita tidak lagi memperhatikan sekeliling kita. Kita lebih suka mencari apa yang menyenangkan diri kita, apa yang lebih membangun tanda kutip diri kita. Lupa sekitarnya itu apa, bagaimana, lupa. Bahkan ketika Tuhan menyapa kita, kita tidak lagi bisa dengar. Entah karena permasalahan kita tadi itu kita bingung sendiri, muter terus dalam pikiran kita. Kita yang bayangkan prediksi, berusaha putar sana cari resep yang, waduh sembolah ngomong apa gitu ya. Bingung sendiri. Kita tidak lagi bisa mendengarkan suara Tuhan yang sedang menyapa kita. Atau kita mungkin sedang disibukkan dengan hal yang lain. Coba kita pikirkan baik-baik. Kalau kita sekarang bisa duduk di sini pada saat ini, apakah Tuhan sedang menyapa kita? Apakah kita bisa mendengar suara Tuhan itu? Tadi juga saya sempat katakan atau berikan contoh seperti ini. Mungkin kita pernah ketemu seseorang atau mungkin kita sendiri. Waktu ke tempat yang ramai, ke pasar, mall, atau kemana gitu, di jalan mungkin. Karena kita sudah terpengaruh atau kita sedang asik, atau bukan lagi asik, orang yang sedang stres. Sehingga kita tidak lagi bisa menerima informasi dari sekitar kita. Akibatnya apa? Akibatnya apa? Orang mungkin akan menunjuk kita apa? Sombong yuk. Disapa dimai, gak dianggap lagi. Waduh. Ya, kembali pada pikiran kita tadi, pemikiran kita. Apakah kita menyadari bahwa Tuhan selalu menyapa kita dalam berbagai situasi, melalui berbagai media, entah melalui sesama kita, bacaan kita, apa yang kita lihat, apa yang terjadi dalam hidup kita, dan yang lain. Bagaimana kita memahami akan hal itu? Iya, saya masih ada di sini. Masih ingat yang dikhotbahkan minggu lalu? Mungkin yang teringat, aku dapat souvenir warna apa ya? Oh, nyala nggak ya tadi? Tak coba, kok gak nyala tadi? Apakah itu yang diingat? Minggu lalu Pak Yuso di sini menyampaikan apa? Message Natal tidak pernah berubah.
Tapi apakah kita memahaminya sungguh-sungguh dan bahkan mengalami dalam kehidupan kita? Immanuel, Allah beserta kita. Apakah itu tergantung persyaratan, tergantung kalau suatu sistem itu Allah beserta kita, kalau enggak gitu ya. Tuhan tidak pernah mengatakan hal semacam itu. Dan inilah juga yang disampaikan oleh Paulus ketika dia menyapa Timotius. Perhatikan ayat yang kedua, dikatakan di situ, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera. Kalau kita perhatikan 3 kata ini sebenarnya kata-kata yang umum pada zaman itu. Sebenarnya sesuatu yang lumrah dalam menyapa, dalam memberikan salam, itu normal tanda kutip seperti ini. Tapi kembali saya katakan, Timotius sangat mengenal Paulus. Dan ketika Paulus menggunakan kata-kata seperti ini, itu tidak pernah terlepas dari yang namanya karya Allah dalam kehidupan manusia. Kita seringkali mungkin seperti sangat terbiasa mendengar kasih karunia, rahmat, damai sejahtera. Wah, biasa sekali. Tapi apa artinya itu bagi kita? Ternyata Paulus menggunakan kata-kata ini tidak sembarangan. Bukan hanya Allah itu memberikan kepada kita seperti yang disampaikan berulang kali, Allah datang ke dalam dunia memberikan hidup kepada manusia. Iya. Tapi dikatakan ketika kita coba lihat dalam sejarah firman Tuhan, ada berbagai perjanjian yang Tuhan lakukan dengan manusia. Yang paling awal dengan Adam, Nuh, Abraham, dan nyambung terus. Tapi coba kita lihat dari berbagai perjanjian yang pernah Tuhan lakukan ini. Apa yang terjadi? Allah mengikatkan dirinya dengan beberapa orang tertentu ini, mengikat perjanjian meskipun dia tahu apa? Orang-orang yang dengan dia mengikat perjanjian ini adalah orang-orang yang terbatas. Orang yang berdosa. Orang yang bakal gagal menjalankan perjanjian. Allah ketika mengikat perjanjian dengan manusia, dia seperti menganggap seseorang itu yang benar-benar setara dengan dia. Tanda kutip. Meskipun dia tahu tidak akan mampu. Tapi dia tetap mengikatkan dirinya di sana. Konsekuensi tetap jalan loh, meskipun ini gagal. Dan di sini kita melihat ketika pihak yang gagal, yaitu kita, ini terjadi, Allah yang menanggung konsekuensinya. Di sini sebenarnya sudah mulai kelihatan yang namanya kasih karunia. Tuhan masih mau menerima, Tuhan bahkan masih mau berjuang, Tuhan bahkan mengambil kita yang seharusnya menanggung konsekuensi perjanjian ini. Dan itu sebenarnya tidak enteng sekali. Masih ingat ketika Abraham dan Tuhan mengadakan perjanjian, beberapa binatang dibelah 2. Kemudian sumpahnya gimana? Seharusnya 2 pihak ini melewati tengah-tengah itu. Artinya apa? Siapa yang gagal menjalankan perjanjian ini akan mengalami seperti binatang ini. Tapi akhirnya jalan siapa? Tuhan sendiri. Abraham dibuat tertidur lelap. Dia tidak bisa melewati itu. Tuhan melaluinya. Inilah yang Tuhan lakukan kepada kita. Kasih karunia itu diberikan. Itu diberikan karena dia berbelas kasihan kepada kita. Ini yang disebut rahmat itu. Tuhan sangat mengasihi kita. Kalau orang Jawa bilang, masak nih, kasihan banget. Kenapa? Tak bisa. Kamu sampai model kayak gimana disuruh seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa. Tapi disitulah Tuhan justru memberikan kasih karunia, rahmat Dia. Dia memulihkan hubungan kita kembali dengan Dia. Dia mengambil kita menjadi anggota keluarganya. Setelah semua itu diselesaikan oleh Tuhan, damai sejahtera itu diberikan pada kita. Ketika Paulus mengatakan 3 istilah itu, dia sebenarnya sedang mengaitkan, ini loh sebenarnya Timotius,
Kita perlu semua Dia, jelas. Karena Dialah yang sanggup memberikan berkat. Yang saya maksud berkat di sini bukan pasal jasmani. Hidup itu sendiri yang Tuhan berikan kepada kita. Dia rela datang dalam dunia dalam segala kondisinya. Saya sudah katakan Natal dimeriahkan dengan megah. Saya tidak tahu kenapa. Tapi mungkin dari sejarahnya sudah begitu gitu ya. Padahal kalau kita lihat ceritanya, itu cerita yang serem kan mestinya ya. Anak kecil diburu-buru, lari ke sana kemari untuk menyelamatkan hidup. Wah, itu kabar gembira. Tapi dirayakan dengan gegap gempita, seolah itu dilupakan semua penderitaan itu. Tuhan hadir ke dalam dunia, rela mati demi kita, dimulai dari anak kecil itu. Kisah yang begitu memilukan, terus berlanjut sampai dia dewasa dan puncaknya di atas kayu salib. Coba kita pikirkan baik-baik. Tadi sempat kami ngomong-ngomong sebentar, ada kalanya memang ya orang-orang tertentu itu punya satu permasalahan ketika pendengarannya kurang baik. Itu tadi yang saya sebutkan, karena mungkin dia sedang mengalami peristiwa mengguncang hidupnya. Ini baik saya pernah lihat di film maupun dalam kenyataan. Ketika dia mengalami satu guncangan yang begitu besar dalam hidupnya, fungsi pendengarannya bisa tiba-tiba hilang. Tidak bisa dengar dia. Tapi setelah dia ditolong, maksudnya secara psikologis dia ditangani, dilayani, pelan-pelan dipulihkan. Tanda kutip uniknya, pendengarannya mulai bisa berfungsi kembali. Aneh memang, tanda kutip kelihatannya aneh. Tapi itulah yang terjadi. Dan inilah sebenarnya Tuhan sedang lakukan kepada kita, manusia yang berdosa. Kita tidak akan pernah bisa mendengar suara Tuhan kalau Tuhan tidak memulihkan kita terlebih dahulu. Tidak akan bisa. Tuhan yang mengambil kita, itu tadi. Kita gagal. Kita jatuh dalam dosa yang seharusnya kita mati, dibuang. Tetapi disitulah Tuhan mengambil kita. Dia memberikan kembali kasih karunia-Nya. Kita dipulihkan supaya kita mendengar suaranya. Nah, di sini pertanyaannya Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa tahu bahwa yang kita dengar ini adalah suara Tuhan? Tuhan menyapa kita, iya. Tuhan memberikan damai sejahteranya, kasih karunia-Nya, rahmat-Nya, iya. Tapi bagaimana kita bisa tahu dan kita bisa memelihara terus? Karena yang kita perlukan ini sangat-sangat esensial bagi kita. Kita tidak mungkin hidup tanpa seruan Tuhan ini. Tidak mungkin. Kemarin dalam ibadah 1 tahun, Lo Surif sudah mengatakan ya, kita harus setia. Kita harus dengar peka terhadap suara Tuhan. Ini pekanya gimana? Dia harus berlatih. Saya masih ingat seorang dosen kami dulu yang pertama normal seperti kita ya, bisa melihat, bisa dan sebagainya. Setelah mengalami sebuah kecelakaan hebat yang hampir merenggut nyawanya, dia masih hidup. Dia kalau ngajar kami itu selalu di depan tangannya begini-begini. Kami semua liatin kan, dia kan merem, karena dia tidak tahu karena dia buta kan ya. Kami selalu liatin, tangannya kenapa sih gini-gini terus? Tapi dia merasa, ini pasti dia mau tanya ini. Udah tanya aja deh Bang. Sorry kali kamu boleh tanya, kenapa sih kamu tanganmu begitu-begitu terus? Karena sekarang dia tidak bisa melihat, dia baca hanya melalui tangan. Dia harus melatih kepekaan ujung jarinya ini untuk dia bisa baca. Kami ulangan tanda kutip ujian atau tes itu setiap minggu dengan beliau, sepanjang semester, setiap minggu. Baca ujian, baca ujian begitu ya, jadi terus begitu. Disitulah kami melihat, wah penting. Dan dia orangnya sangat peka. Sangat peka. Meskipun dia tidak bisa melihat, dia bisa merasakan apa yang ada di sekelilingnya. Pernah kejadian satu-satu begini. Beliau baru datang, kami lagi masih liburan begitu ya. Kami diwajibkan untuk kerja bakti di kampus. Bersih-bersih lagi bersihin WC ini.
Di go itu mesti diblok, nggak boleh masuk. Siapapun nggak boleh blok, nggak boleh masuk. Tiba-tiba dia datang. Cerak, dia baru dari jalanan. Bisa Anda bayangkan ya, musim dingin. Dia jalan dari Jerman ke Swiss lewat sebuah gunung. Orang buta bisa lewat, pokoknya tidak ada salju, dia bisa jalannya sendiri. Baru datang dari luar, dingin seperti itu, dia mau ke WC. Tapi diblok. Pas saya yang ngeblok. Diizinkan masuk enggak ini? Teman saya tanya saya, tim saya, ini boleh enggak? Saya agak terdiam. Tapi saya perhatikan wajahnya dia, dosen ini. Meskipun dia tidak bisa lihat, dia tersenyum. Dia mengerti pergumulan saya. Diizinkan gimana? Tidak diizinkan ya gimana? Begitu ya. Terus saya bilang, wis lah, izin. Dia bilang, terima kasih. Dia bisa merasakan pergumulan saya. Dia bisa merasakan meskipun dia tidak bisa melihat. Tapi dia bisa tahu pemikiran saya seperti apa. Saya bersyukur sekali kalau kita hari-hari ini kita masih disapa oleh Tuhan. Tapi masalahnya adalah apakah kita sadar kita disapa oleh Tuhan itu loh. Dan yang kedua, ketika kita sadar pun bagaimana kita bisa menyerap apa yang Tuhan katakan kepada kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Zaman sekarang begitu banyak orang lebih suka melihat ya macam-macam lah ya. Lebih merasa aku perlu ini, aku perlu itu. Tidak pernah tenang duduk di hadapan Tuhan, mendengarkan Tuhan kamu mau bicara apa kepada saya. Itu rasanya barang langka dalam dunia zaman sekarang ini. Selalu ditanya, bagaimana saat teduhmu? Bagaimana kamu membaca firman Tuhan? Jemaat bolak-balik ngomong, kok tanyanya itu terus sih? Tidak ada yang lain dah. Kalau saya tanya, Bapak Ibu makan berapa hari sekali? Merasa aneh enggak? Berapa hari sekali? Mungkin Anda sudah kelaparan dulu ya baru jawab itu ya. Berapa hari sekali? Kalau berapa kali sehari, nah mungkin Anda jawab lebih enak kali ya. Mungkin bisa lebih dari 3 kali ya. Dalam dunia rohani kita seringkali kita lebih banyak mengatakan berapa hari sekali. Itu pun kalau sempat dan kalau ingat. Wow. Terus kita seringkali mengatakan apa? Tuhan itu tidak perhatikan saya. Duh. Kamu disapa setiap hari, tidak nyopo balik. Coba bayangkan dalam posisi itu kira-kira Tuhan bisa ngomong apa sama kita. Tadi kalau kita lihat orang lain kita sapa, dia tidak nangkepi kita bilang apa? Sombong yo. Kalau Tuhan nyapa kita tidak nyapa balik, kita apa? Tapi kemudian bahkan kita mengatakan Tuhan tidak nyapa saya. Kalau kita bisa menikmati berkat Tuhan setiap hari, kita bisa masih menikmati kebaikan Tuhan. Ingat, Tuhan masih ingin berbicara kepada kita. Di tahun yang baru ini, mari kita belajar. Kita bedakan antara apa yang Tuhan katakan dengan apa yang dunia katakan. Ciri khasnya beda banget loh. Tadi kita baca damai, sukacita, damai sejahtera, kasih karunia, rahmat, itu menjadi ciri khas dari suara Tuhan. Kalau suara dunia apa? Kita kan terikat. Ini loh, wah, ini beliau ini loh, kamu mesti punya ini. Bukan beli jualan ya, bukan. Tapi bagaimana sikap hati kita sebenarnya terhadap dunia ini? Apakah kita lebih memilih hal-hal yang sementara menyenangkan kita? Bahkan mungkin mengorbankan kerohanian kita. Saya percaya ini sudah berulang kali disuarakan. Tapi permisi tanya, bagaimana respons kita? Apakah kita sungguh-sungguh serius menjaga kehidupan kita? Saya bukan nakut-nakuti Bapak Ibu. Tapi kalau saya melihat dari sekian puluh atau ratus kali kami melayani kedukaan.
Itu harus kami katakan. Satu, berulang kali saya katakan, kita ini tidak tahu loh sampai kemana kita hidup di dunia. Betul ya? Betul nggak? Ada yang sudah lapor belum? Tuhan nanti tanggal sekian, jam sekian saya mati gitu. Ada yang ngomong, ada yang lapor? Tidak ada. Bagaimana, di mana, kapan? Tidak tahu. Tapi rasanya tidak ada yang peduli tentang hal itu. Bahkan ketika kita masih hidup pun Tuhan menyapa kita untuk memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kita seringkali masih abaikan. Lebih parah lagi akibatnya adalah Tuhan tidak nyapa saya. Kalau kita lihat sebenarnya, inilah akibat demi akibat yang terjadi ketika kita tidak memperhatikan apa yang Tuhan sedang berikan kepada kita. Mari kita belajar seperti yang saya katakan. Kita menyadari Tuhan peduli terhadap diri kita. Masing-masing kita saya percaya punya pergumulannya masing-masing. Entah studi, entah pekerjaan, entah kesehatan, masa depan, dan yang lain. Masing-masing pasti punya masing-masing, ya jelas. Tapi dalam setiap situasi ini, apakah kita sadar bahwa Tuhan sedang menyapa kita karena Dia peduli kepada kita? Siap akhir tahun, awal tahun selalu ditanya ya, ada resolusi enggak? Apa yang kamu pikirkan? Kamu sedang ngomong apa sama Tuhan? Ya ngomong sama Tuhan. Tuhan ngomong apa sama kamu? Sudah dengar belum? Coba kita dengarkan baik-baik. Kita menenangkan diri. Kita bisa sungguh merasakan, menikmati, menjalani dalam kehidupan kita. Damai, sukacita. Tahun-tahun yang akan kita hadapi tidak akan lebih baik, Bapak Ibu. Saudara pasti tahu itu ya. Seperti tadi saya katakan di awal. Ekonomi, politik, tambah berat. Suara-suara pesimis di luar banyak sekali. Banyak sekali. Dan kadang-kadang menakutkan. Tapi kembali, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, sapaan Tuhan dalam hidup kita, aku ada di sini untukmu. Aku menyapa engkau karena aku peduli kepadamu. Immanuel, itu bukan kita yang menentukan syaratnya, bukan. Tapi Tuhan mau hadir di tengah-tengah kita. Karena Dia sayang kita. Dia bukan cuma lahir menyatakan kasih-Nya, kemudian Dia mati demi dosa kita terus dicul begitu saja. Kita yang menjadi miliknya saat ini sedang Dia perhatikan, sedang Dia perjuangkan, sedang Dia pelihara. Mari kita boleh dengan taat kita membuka hati kita, hidup kita, menyerahkan kepada Dia. Tuhan menyapa kita dengan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera-Nya. Mari saja kita pada saat ini kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Mintalah Dia untuk Dia menyapa kita. Kita bisa mendengar suaranya. Dengan caranya yang unik mungkin. Dia mampu membuat kita mendengar suaranya. Kita bisa merasakan kasih-Nya begitu dalam. Serahkan semua kekhawatiranmu, ketakutanmu, bahkan sukacitamu. Dia ada di sini. Dia sedang menyapamu.
Terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau datang dalam dunia, membawa kasih karunia, rahmat, dan bahkan damai sejahtera itu, yang sungguh tidak akan pernah bisa diberikan oleh dunia kepada kami. Hanya Engkau ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang begitu lembut, Engkau menyapa kami. Tuhan, tolong kami, untuk kami sungguh ya Tuhan boleh mendengarkan suara-Mu. Bahwa Engkau menyegarkan kami yang sudah begitu kering, begitu lelah. Tuhan, Engkau yang tahu segala kondisi kami. Bahkan memasuki tahun yang baru ini, Tuhan, Engkau yang sangat tahu isi hati pikiran kami. Banyak kecamuk, banyak gejolak. Tuhan, Engkau yang mengetahui dan sangat-sangat mengerti. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak teralihkan dengan berbagai hal itu, sehingga kami tidak bisa berfokus kepadamu, mendengarkan suara-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh rindu, haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus, untuk kami sungguh boleh mengalami kebaikan-Mu hari lepas hari, dan kami boleh semakin dekat kepadamu. Tuhan, terima kasih. Engkau yang menyapa kami, Engkau yang mau menjamah kami. Tolong kami ya Tuhan. Terima kasih. Berkati jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memimpin dan menyertai mereka, untuk mereka sungguh semakin dekat kepadamu, bahkan mengalami perubahan dalam kehidupan anak-anak-Mu, semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih. Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau telah membawa kami masuk ke dalam tahun yang baru ini. Dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau terus bersama dengan kami, memampukan kami untuk kami boleh melangkah demi langkah dalam kebenaran-Mu bersama dengan Engkau. Terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau selalu hadir dalam hidup kami semua. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.